Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dokter Puskesmas. Kali ini masih membahas tentang demam berdarah ya. Sebelumnya sudah dibahas tentang tanda dan gejala, tanda bahaya, kemudian bagaimana cara tertular demam berdarah, kemudian ciri-ciri nyamuk penularnya itu seperti apa. Pada video ini saya akan membahas tentang pertolongan pertama yang dapat dilakukan di rumah jika mengalami gejala-gejala penyakit yang mengarah pada penyakit demam berdarah. Seperti sudah disebutkan sebelumnya ya, gejala awalnya adalah panas tinggi, mendadak, dan terus-menerus. Jika mengalami gejala seperti itu, maka yang dilakukan adalah yang pertama, tirah baling selama demam. Jadi benar-benar istirahat dan mengurangi aktivitas ya. Selanjutnya, berikan antipiretik atau obat demam agar membuat si yang sedang demam ini merasa lebih nyaman. Lini pertama untuk penurun demam adalah paracetamol. Untuk dewasa dapat diberikan 3 kali 1 tablet atau tabletnya 500 mg ya. Sedangkan untuk anak-anak diberikan sesuai dengan berat badannya, yaitu 10-15 mg per kilogram berat badan per kali untuk anak. Untuk prakteknya cara menghitung ini nanti saya buat postingan tersendiri ya. Setelah diberikan obat demam, maka diberikan kompres hangat. Jadi kompresnya itu bukan di kepala ya, tapi di bagian pembuluh darah yang besar seperti lipat ketiak dan lipat paha selama 10-15 menit dalam sekali kompres. Kompres dengan air hangat agar pori-pori kulit membuka sehingga terjadi penguapan panas. Bukan dengan kompres alkohol, juga bukan dengan air es, karena akan membuat menggigil dan akan meningkatkan suhu jika kompres dengan menggunakan air es. Kompres dingin juga ada penggunaan sendiri, jadi bukan untuk demam ya, tapi untuk yang trauma, misalkan terbentur sesuatu, maka itu dikompresnya dengan kompres dingin. Selain tirah baring, kemudian pemberian antipiretik atau turun demam, kemudian diberikan kompres, maka selanjutnya adalah minum yang banyak, 1-2 liter per hari. Semua cairan boleh ya, air putih, sirup atau apa juga boleh. Tapi lebih baik hindari cairan yang berwarna coklat dan merah, karena nanti akan rancu. Apakah itu merah karena misalkan ada muntah ya, itu apakah merah karena sirupnya ataukah karena perdarahan saluran cerna. Jika terjadi kejang, maka longgarkan pakaiannya. Jangan memberikan apapun lewat mulut selama kejang, karena nanti terjadi aspirasi atau salah masuk, harusnya masuk saluran cerna, nanti malah masuk saluran nafas, malah berbahaya, menimbulkan kematian juga. Jika dalam 2-3 hari panasnya tidak turun atau panasnya turun disertai timbulnya gejala-gejala dan tanda lanjut, warning sign seperti yang sudah disebutkan di video part 1, maka harus segera dibawa berobat atau diperiksakan ke dokter atau ke unit pelayanan kesehatan untuk segera mendapatkan pemeriksaan serta pertolongan. Karena jika masa kritis sudah muncul warning sign yang sudah dibahas di video part pertama, kemudian dibiarkan, maka bisa berlanjut ke fase DSS atau SSD, sindrom shock dengue. Ini yang berbahaya ya, karena cairannya akan keluar semua, banyak yang keluar dari pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya kekurangan cairan dan terjadilah shock. Yang pertama kompensasi, kemudian dibiarkan terus maka terjadi shock dekompensasi, maka terjadi kegagalan sistem organ otak, jantung, paru, akhirnya menimbulkan kematian. Jadi misalkan 2-3 hari panas tinggi, kemudian habis itu turun panasnya, jangan lengah ya. Kalau misalkan turun panasnya tapi disertai gejala-gejala yang disebutkan di video sebelumnya, anaknya terlihat lemas atau keringat dingin, maka itu waspada, harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Itu adalah tanda-tanda memasuki fase kritis. Jika dicurigai DBD atau terdiagnosis DBD, maka harus dilakukan perawatan di rumah sakit untuk mengantisipasi dari masa-masa kritis tersebut. Video selanjutnya adalah pencegahan agar jangan sampai kita dan keluarga kita terkena demam berdarah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada saran, tolong tulis di komen ya.